juga kayak bar-bar gitu jadinya. Kayak bar-bar ya. Malamnya jadi warna-warni gitu kan. Yang kotak tuh kan. Mari beropini di Opini RC. Yang paling bisa cocok untuk arsitek ya, itu namanya Shoot. Shoot itu sebetulnya club and bar and resto. Shooting. SHUT. Ya, SHUT. Itu lumayan. Kalau untuk arsitek ya maksudnya kenapa? Karena di situ idealisme kita Abang aplikasikan ya lumayan keluar. SHOT ya. Ya, yang ini. Shoot. Oh, beda studio. Beda studio boleh. Shoot Medan. Shoot ya. RBC. Shoot RBC. Nah ini lebih ke klub, ke restoran di bawah lagi terus ya masih ada tuh. Terus ini mau belajar ini kan. Oh yang ini bayar rumah yang terakhir ya. Lagi ya. Sini. Itu kenapa lumayan ini karena kalau dilihat coba ditebak bahan material itu apa? Yang di bagian luar. Seng bekasnya. Hah? Seng bekas. Salah. Pom itu kan. Bentar. Tebak. Yang atapnya yang dindingnya itu kan. Itu besi baja berkarat. Oh, besi baja berkarat. Oh, yang lempengan bawah jembatan dong. Iya, artinya satu baja lembaran gitu kita karatin. Oh, bang karatin bukan dicari juga. Bukan dicat, memang dibuat berkarat sampai jenuh. Oh, sampai jenuh, tapi dia nggak akan berkarat lagi. Kalau kita sampai sekarang sih nggak ada berkarat lagi sampai kondisi tertentu kayaknya dia udah jenuh. Oh, dia ada titik jenuh? Ada. Itu ada riset lagi bang, by riset. Pastinya. Nah, sampai ke dalam-dalam itu kita buat. Di karat semua itu di daerah mana ya bang? Di Patimura kalau kalian mau ketemu Bang Doni nanti itu lewat sih harus. Oh, benar sih. Experience semuanya kan? Ya, bisa lihat aja. Boleh masuk ya? Kami bukan orang bar. Boleh. Ada minuman lain ya? Iya, cuman lihat juga apa. Jadi kayak itu mejanya itu dari marmer yang menyala. Oh, itu ditaruh lampu? Iya, taruh lampu. Ada nih, pernah gue nengok bahan-bahan itu, nanti dia di lapisan betul. Dia kayak batu, tapi dia lapisan tipisnya gitu. Ya, baru mungkin yang agak sedikit lagi happening itu sekarang lagi dibangun itu udah mau siap. Itu ini nih. Kayak rumahnya. Bukan, kalau itu villa boleh lah itu nanti. Ini yang Oh, yang kotak tuh yang di sudut jalan. Ada Bang Rido nih bang. Iya. Jadi ini pengkolan jalan gini ya mas. Elan. Nanti dia di sudut jalan tuh bang. Iya. Yang kotak bukan. Coba lihat. Itu menarik juga karena kita bermain-main sebuah hal yang baru lah ya. Berarti kita main juga di teman-teman destinasinya. Nih. Bukan yang kotak, dia kotak deh. Ada tuh. Nanti saya kalau butuh foto bisa saya kirim. Tapi itu mau siap bang? Belum siap ya. Ini jauh bang? Jauh tuh. Oh jauh ya? Oh jauh langit. Oh si Bulangit. Iya, si Bulangit, Tara Brastagi. Oh jauh lagi ya. Memang. Oh sebenarnya dia ada mandian gini ya. Kamu mandian ya? Oh saya nggak tahu anak-anak mungkin mandi sini ya. Ya, sebenarnya sih nggak mandi ya, cuma untuk pemandangan aja. Kan kalau tuh gitu-gituin air bisa lah main air. Nah, itu bahannya apa bang yang di atas kotak itu? Glass block. Oh glass block. Iya. Ada pakai struktur lagi? Iya, dianyam dia. Jadi satu glass block ada besi betonnya. Oh, satu besi beton dijepit. Kalau enggak kan enggak. Arah si Bulangit ya. Masuk lagi ya bang? Masuk 300 meter aja sih dari jalan besar. Ya. Namanya apa? Nusantara. Oh, kalau mau lihat aslinya ya, bener di Nusantara aja diklik. Dia udah lebih update foto. Oh, di Instagramnya? Ya, Instagramnya Nusantara. Oh, ada nih bang di Instagram apa? Ada Bante. Ya, coba aja klik Nusantara
Nggak ada lagi Instagram. Mungkin udah ganti nama ya. Hah? Masa? Ya, Munculnya putih. putih. Ini Tuh, sebentar ya. Kemana sih? udah ganti nama mungkin ya. Ya, mungkin ganti ID ya. Ubah teknik marketingnya. Coba ya. Bisa Apa diganti kali ya? Babang Bisa juga diubah bisa bahas di sini kan. ID-nya. Ini orang bisa nengok. Nusantara Siburangi ya. Oh iya ya. Kok nggak bisa ya? Coba sebentar ya. Lincil ganti bang. Hah? Mengganti ini dia kan. yang Oh iya, ada bang. dia ganti Instagram. Nusantara Healing Chill namanya. Oh, Nusantara? Lincil. Oh. Udah ganti. Saya nengok di Awalnya pasang apa tadi? lampu. Jadi Nusantara Siburangit.id kan. Oh. Udah buka ya bang? Sebetulnya belum siap, tapi orang udah boleh ke sana. Iya. Nusantara. Oh, Healing and Chill. Betul. Ganti nama ya. Nah, kadang-kadang owner juga sangat kreatif ya. Padahal lampunya saya nggak ada pernah buat warna-warni, tapi dia Oh abang pertama lampunya putih aja. Putih aja. Ya, Oh. tapi dia ya bilang boleh nggak bang kami tambahin lampunya agak ya terserah lah gitu. Tapi masuk juga bang jadi konsepnya. Itu juga kayak bar-bar gitu jadinya. Kayak barbar ya. Bar. Malamnya jadi warna-warni gitu kan. Yang kotak tuh kan padu dia bang, gelas Ya, batu kan mau padu. bisa ke semua dia. Betul. Atas saya. Betul. Keren. Jadi Ini inilah dia yang siangnya. Jadi saya menonton update-nya dari postingan orang-orang aja. Iya. Iya. Ya misalnya kayak gini nggak tahu nih tiba-tiba tuh ada ungu. Iya. Keren. Ini kotak tuh jadi ikon tuh bang. Jadi itu ada 3 ini kebetulan baru siap mungkin 2 lagi, satu lagi bahkan belum siap. Jadi dia ada sih harus yang lebih nampak gitu. Ini kayak gini nih. Tuh, terus 1, 2, 3. Oh ada 3. Iya. Itu masih 1. Kalau di desain kita kan kelihatan ya. Di beda studio agak udah jauh kayaknya. Oh belum. Oh, belum. Nah ini waktu jadi saya ini Render kan. tuh. Oke. Ah, Oh ini sudut iya. tembaknya sama nih. ah. Oh iya. Kali ya. Tapi tadi berapa biji udah siap? 2. Dua. Satu lagi udah setengah. Udah setengah ya? Iya. Keren nih. Entar. Jadi itu ya. Ya, ikonnya. Tapi itu ada filosofinya. Pak. Apa tuh bang filosofi kau? Oh. Ini tarian apa tartar loh bang? Bukan. Bukan, ada model keranjangnya kan? Iya. Kepalanya. Keranjang kepalanya jadi kayak si gelas box itu keranjangnya, ini kepalanya. Iya. Oh. Yang itu tuh ini perempuannya, ini kan ada hitamnya itu topinya. Iya. Nah, Tapi ini Oh. baju adat Batak atau gimana? karung, Karung pakai karung. Oh iya betul. Disesuaikan sana. Keren. Iya. 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 Kotak Pasti dia juga, betulan. Iya masih enggak jadi mas. Pasti gak pula ya ada Iya. fotonya. Dapat foto pasti enggak. Keren. Gitu. Jadi memang ya kalau apa istilahnya ya kalau mau cari ide kan kadang-kadang kita harus ya nggak usah berat-berat, simpel aja gitu loh. Nah itu juga penting nanti karena buat arsitek kadang-kadang tuh terlalu capek memikirkan ide-ide yang sebetulnya kita bisa cari dari yang simpel. Contoh budayanya, misalnya kalau di Banda kan banyak itu motif-motif anyaman atau motif kain-kain tradisional itu bisa dibuat kayak gini. Ini malah dari keranjang sebenarnya. Keranjang topi. Keranjang topi. Jadi orang kiranya itu gelas box itu dari mana ya, dari sini. Jadi gelas boxnya yang itu, ininya yang bangunan hitamnya itu topinya perempuannya. Dianalogikan ke situ. Analogikannya ke situ sesimpel itu sehingga menjadi seperti ini. Tapi kayak kota-kota ini kan di Bali ada ya di Siminya. Ada mirip namanya mirip. Bukan kota gitu begini ya. Enggak, Cuma kota juga ada ya. ya namanya Allah. Omnia ya. Ya Omnia. Punya Iya. si apa kota non Paris sering Oh, di situ. Kalau itu Pohon Paris gigotin. Ya. Kalau Paris itu kan dia Paris ya. bawa villa seringnya. Tadi ya. Villa. Lebih klub ya. Ya di klub memang. Iya. Di klub. Omnia Omnia. Bali. Naik klub. Tapi ini dalamnya semua ya. Oh iya kotak gini. Tapi satu biji. Beda. Gak apa-apa.
Sama juga. Dia bukan glass block ya tapi ya. Bukan Dia Oh dia ini dia. Oh iya. Tapi itu bahannya beda tuh. Mirip lah ya. Ya, mirip sih. Syukurnya kita punya alasan ya. Iya, pakai ini. Tapi ini, masuk. Ini dia klub sih memang. klub di laut gitu ya. Bukan laut nih, ini kolamnya. Oh, kolam. Kolam. Oh. Kolam ini. Laut ya? Kok Ya, laut? laut. Tapi Kolam. si Dia laut ya. iya, Laut ini sih, laut laut. ya. Kolam apa laut nih? Nggak mungkin lah. Nah ini maksudku dia mandi-mandi di sini gitu. Iya, ada laut tapi Ada. ini view-nya laut tuh. Iya sih. Nggak mungkin lah laut segede ini kok. Oh iya. Tapi memang pernah juga ada yang bilang gitu, Pak. Ada yang itu juga. Ya, bersyukurnya kan Ada filosofinya. Ada filosofinya. Iya. Habis itu orang serasa di Bali juga gitu. Ini pasti nanti dikira-kira nih. Suka di Bali. Iya. Ownernya sadar, Ya. ada yang ngasih tahu, Bang. Itulah lampunya makanya kasih warna-warni. Oh, bisa jadi. Iya, saya pada awalnya nggak mau kan warna-warni gitu kan. Aduh, bahaya dipikir. Tapi kan itu kan perkembangan setelah Ya. Jadi kalau proyek-proyek yang komersil kan tadi klub, kenapa itu jadi sebuah bukan kebanggaan sih, maksudnya sebuah karya yang bisa kita jadikan pelajaran itu karena di situ banyak kesempatan kita belajar material. Betul. Dari sebetulnya tadi itu baja-baja bekas itu adalah bekas-bekas cetakan beton, terus kita bersihkan, kita rendam air sampai bekaratnya sampai jenuh. Itu abang yang ngelakuin? Iya. Oh. Tapi di Bantu sama tukang. Jadi artinya kita betul-betul eksplor materialnya itu tidak, maksudnya ya dicoba pakai zat kimia kayak di asli. Lu akan tanya sama yang ahli gitu. Pastinya yang pertama tukang besi. Karena kalau beli pun ada sebetulnya beli jadi cuma mahal. Dan lebih natural kan? Lebih natural dan lebih berproses. Waktu itu saya takut kayak tadi yang Rifai bilang itu netes lagi karatnya berlobang atau apa, ternyata enggak itu. Karena kita udah kasih penjaganya kan, udah kita habisin dulu minyak ke dalam besi itu mengandung minyak. Nah, sehingga kita lepaskan sehingga dia terjadi karat yang lumayan stabil untuk jangka waktu yang lama lah ya. Tapi namanya Indonesia cuacanya kan tropis, itu kemungkinan ada terus, cuman ya paling 5-6 tahun cukup worth it lah. Iya, nanti tinggal dikuas lagi untuk coatingnya kayak kira gitu. Bisa dia di coating lagi. Bisa coating lagi, sama kayak batu alam bisa lumutan kan. Iya. Dan dibagusin di coating lagi kan. Nah, kira-kira gitu. Kalau yang zaman Tentunya malah justru murah kan. Iya. Biarin aja. Orang juga ngeliatnya ya udah kayak gitu, kayak barang seni kan. Nggak perlu disapu-sapu, dibersihin. Iya. Udah gitu aja. Karena dia emang estetikanya di situ. Makin bekaran lagi. Nah, jadi kadang-kadang arsitek harus mikir di sana. saat punya kesempatan ke sana, pikirlah ke sana. Karena kalau kita main aman terus, main aman itu ya buat desain yang disukai oleh owner. Terus orang lain ngeliat, oh ya bagus, tapi udah gitu. Biasa. Kalau orang lihat apaan nih? Dalam hati itu tidak bilang bagus, tapi dia berhenti kan? Berhenti. Ini bekaran nanti ini gimana ya? Betul ya. Justru karena ini udah kamarnya yang bosan nih, lari semua ke situ. Nah itu Ada nilai. Kalau buat saya sih karya arsitektur yang menarik itu ketika dia bisa menciptakan dialog Sama yang nengok. Ya, kok gitu ya bang? Nah itu kan dialog. Wah, iya. Tapi bagus itu udah orang lewat aja. Ya udah. Nah kalau menurut saya sih ya karya arsitektur yang menarik ketika dia bisa menciptakan dialog. Iya. Dialog dengan interaksi melihat gitu. Terlepas ya semua punya cara ya. Semua punya keunikan atau ya kalian punya kreativitas masing-masing ya. Tapi begitu orang lihat kayak kaca blok itu orang nanya sama pertanyaan nih bang itu bahannya apa? Karena yang di pikiran orang jangan-jangan itu cuman stiker, di kotak-kotakin, atau jangan-jangan bahannya akrilik, nah gitu.
Glass block. Baru ada pertanyaan lagi kan, masangnya gimana bang? Ya. Karena kan glass block tuh dia biasa digabung sama ini semen ya. Iya. Nah makanya jadi kadang-kadang ya itu kalau dari itu material terus sebenarnya kok kayak di kuliah kita SPA gitu bang. Iya. Kita nggak buat market tuh kita juga nge-explore material juga di situ. Iya. Ya ada yang bilang siapa ya? Pokoknya katanya itu Cikal Bakal Perkasa di ini arsitek di Aceh Perkasa arsitek. Ini pakai Rido nih lah, ya. Rido. Yang si Rido sama si Yoga kemarin kan? Oke. Dari Perkasa. Bang Adika, beliau bendahara umum. Di sana. Iya. Menarik sih. Tuh bang, kok kami kan mau emang nggak tuh di Aceh kami juga belum sampai ke tahap yang bisa menciptakan karya yang bagus. Karena emang kan harus kepercayaan besar dan juga duit-duit besar gitu. Abang sampai tahap abang bisa dapat muncul kesempatan atau proses awalnya tuh dapat kesempatan bangun karya yang emang lebih idealis tuh itu abang melalui apa? Maksudnya dari karya-karya kecil abang berusaha semaksimal mungkin atau gimana tuh bang? Karena kan kita tetap dari awal kan dari bangunan biasa misalnya. Iya. Atau abang ada dimodalin orang untuk buat satu tempat aja dulu atau gimana? Enggak sih, tadi sih jawabannya. Jadi kalau kita baru merintis ya, maksudnya kan kita ini kan separuh seniman ya. Jadi bagaimana orang bisa melihat dulu karya kita. Nah kalau kalian dapat kesempatan itu sudah walaupun bayarnya sedikit, coba dimanfaatkan dengan baik kalau menurut saya. Contoh, ya kita pernah bikin rumah sebenarnya karena nanti project juga kan bisa datang dari teman kalian, ya kan, dari atau bahkan dari saudara. Nah, jangan anggap remeh, misalnya ini kan project keluarga, aku nggak dibayar gitulah misalnya, atau nggak dibayar layak gitu. Iya sih, banyak kayak yang kita biasa di Aceh, mahal nih, mesti fresh graduate harganya segini. Jadi ya kan? Kita malas aja buat aja ala kadar. Nah, sebetulnya di situ ada kesempatan yang sangat menurut kita bagus ya. Contoh, ya kita membuat ini ya. Contoh, ada rumah dulu ya. Yang membuat nama kita naik itu justru sebenarnya ini dia. Jadi saya share ke apa aja biar. Itu dulu malah sebenarnya teman adik saya. Dia bilang nggak punya duit, terus saya dulu kata. Oh ini project 2021. Oh enggak, itu lebih lama lagi. Abang di sini telepon ya? Ya. Amannya apa? Nah sebetulnya itu project kecil, project rumah, cuman sejak awal kita ini juga fotonya pakai foto handphone, makanya kurang lebar gitu. Awal bang ini tahun keberapa? Ini kan postingnya 2001 itu postingnya. Ini tahun kedua gitulah. Ya BD Studio. Nah dia punya teman, bang, saya nggak punya duit, nggak punya lahan besar. Ini lahannya cuma 7,8, nggak sampai 8 lah. Nah belakangnya 17. Oh gitu. Nah terus saya berpikir bikin rumah yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Ini sekarang kan ditutupi pohon nih. Bawahnya sih masih ada, tapi ya lumayan. Nah kalau kayak gini yang nge-like sampai 700 kan lumayan berarti. Padahal ada lagi di bawahnya waktu belum tumbuh pohon itu yang nge-like sampai ribuan. Nah ini mungkin karena udah sedikit tertutupi ya. Tumbuhannya terlalu besar. Tapi terkadang ya memang itu yang mau saya tampilkan. Rumah ini mau punya kayak hutan sendiri nih, makanya sampai kayak gini-gini nih. Itu memang dari desain abang? Iya. Dari desain itu pagarnya udah kita robotin. Sehingga aslinya begini ya tercapai gitu justru. Oke. Ya, keren tercapai. Iya betul. Iya. Menterasa sih kan. Kadang-kadang kita nengok gambar-gambar kayak aja selesai gitu.
Tapi ketika kita jumpa abangan gitu, kita nengok dalam gitu, setiap Iya. desainnya. Ini abang langsung desain sama build juga gimana? Oh enggak. Nah, Kalau saya ya nah ini juga agak riskan. Kalau arsitek sebetulnya ya boleh sambil ngebuild kalau di peraturan ininya ya, tapi kadang-kadang ada baiknya kalau yang bangun itu kan kita tahu. Ya. Kenapa? Karena supaya bisa dibuat seperti desain. Iya. Ya, karena kita harus sinkron kan. Nah disinilah agak sedikit jeli. Kadang-kadang kan klien itu pasti nanya, punya nggak kenalan kontraktor atau rekanan gitu yang kalau kalian punya, ya kenalin aja gitu, nggak salah ya. Nah kalaupun kalian terlibat separuh badan di situ, menurut saya nggak salah juga, asalkan tujuannya bukan cari keuntungan, tapi mengusahakan supaya desain itu terbangun sesuai desain. Itu kan susah ya. Iya benar. Karena banyak kontraktor atau ya nggak usah kontraktor, owner aja suka rubah sendiri. Iya. Dia kira ini bagus, ini kita pertimbangan sampai ke situ panjang. Dia langsung rubah kayak tadi tuh lampunya jadi warna-warni, mungkin gara-gara Omnia, saya nggak tahu. Itu kok jadi warna-warni. Apa kok putih atau apa? Tarik sedikit. Apa? Kok putih apa filosofi apa tujuannya? Oh lebih menariknya karena itu kan hutan. Iya, dia kayak ada mutiara aja gitu. Iya, nggak usah warna-warni juga udah keren. Karena sisinya kan hijau. Jadi cukup hijau sama putih gitu aja. Nggak usah ada biru, ungu ya, tapi karena ternyata pasarnya juga suka ya. Ya wajah juga ya. Kok putih kan banyak keren nggak sih kayak hidup suasana asli ya, kayak di sana kan putih. Kalau warna lain dia mati warna lain kan? Iya, tapi sebagus putih. Tapi karena 3 ini ikonnya mungkin jadi kayak Omnia dirasa kan. Sudah. Jadi hidup sendiri dia di tengah kegelapan ya nggak apa-apa. Selama itu tidak membahayakan sih saya nggak apa-apa. Dan maksudnya juga menghargai pendesainnya dan nanya gitu kan. Iya. Nah, gitu banyak kan owner yang main ubah aja nggak nanya dulu. Ya, dia merasa kalau udah aku udah bayar gitu. Iya. Gitu. Tahu. Ini kita udah terlalu fokus sama produk belajarnya. Punya catatan. Jadi kalau kami bang di Aceh mau fokus juga. Kalau emang kan nggak tahu, kami merasa belum sampai ke level yang mungkin kayak bangan desain. Ya abang desain kan rumah ada juga cafe resto gitu. Sekarang kan ada juga yang disebut dengan arsitek desa. Jadi kayak perumahan kan kayak di sebenarnya potensi sumber daya alam, wisata, pertama segala macam itu kan banyak di kampung-kampung. Tapi masyarakatnya nggak sanggup mengolah. Jadi banyak ada juga arsitek yang turun ke desa untuk mengolah hal itu. Nah itu menarik. Kalau kalian ngikutin, coba follow namanya Pak Ari Indra. Pak Ari Indra ya, ikut tuh Abu Dei. Dia sekarang ke kampung kan? Ya Pak Selujung. Kan? Itu studio baru berarti Bang? Bukan, itu kampung Selujung. Dia besar di sana. Nah sekarang dia berkarya banyak di sana tuh. Misalnya dia bikin langgar atau bikin musola kecil. Dia ikut terlibat. Nah itu bisa jadi role model buat tadi istilah arsitek desa itu. Tapi Pak Arindra pendapatan nggak dari situ Bang? Karena nggak banyak tetap kan? Kalau soal pendapatan ya mungkin karena dia masih juga di Abu, saya rasa nggak money oriented dari situ. Itu kayak kesenangan kali ya, idealisme dia kan. Tapi ada kok proyek-proyek yang komersil juga saya lihat di Salatiga dibuat yang gedung itu baru ada kemarin diposting di kayaknya tengah sawah tuh kayak bundaran gitu tuh kayak bagus itu. Ya jadi saya rasa mungkin kalian bisa berkaca ke sana. Yang pasti kalau kayak tadi bahasanya arsitek desa ini ya harus siap mental juga kan. Karena kan butuh pengorbanan ya. Dan habis juga hadapan dengan masyarakat yang lebih parah lagi dengan masyarakat kota sebenarnya. Dengan ekonomi, pendidikan. Kalian betul harus berjuang. Jadi
harapan kalian yang tadi mungkin mau dapat mau dapat profit, itu profitnya apa dulu nih? Kalau duit saya rasa ya nggak tahu lah ya, siapa tahu saudagar apa di sana. Ada apa? Juragan kan. Kalau di kota aja masih kayak gini nawarnya, apalagi di desa kita kan nggak tahu ya. Nah, perjuangannya, makanya saya rasa ya itu kalau ada teman saya arsitek desa juga, maksudnya dia sekarang ke desa-desa. Saya rasa dia udah cukup mengabdikan diri lah ya, maksudnya tidak memikirkan tidak money oriented sekali gitu. Tapi ya itu kadang dia nanti turun gunung, hutan. Arsitek juga kan? Arsitek dia kadang makan sama penduduk gitu, misalnya ada nelayan dapat ikan dibakar depan rumah, makan situ itu kan. Kalau saya mikirinnya keren banget sih, cuma saya nggak sanggup. Habis itu harus gambar lagi saya kan. Ya situ. Dengan nggak ada perlengkapan di sini kan kita ada kan. Iya, kecuali kayak Pak Rindra mungkin. Coret kasih ke siapa? Ada asistennya. Tinggal dikirim mereka. Kurang nih. Ya Pak Rindra bisa. Kan gitu. Nah, ini pilihan kalian dulu. Kalau saya rasa stabil aja dulu. Nih kayak gini nih, kita udah stabil. Saya mau bantu orang kecil juga udah enak kan. Atau istilah tadi mau ke desa. Karena dapurnya udah stabil juga. Iya, timnya udah jalan. Timnya udah jalan. Kalau saya boleh kasih saran begitu. Kalau kalian langsung terjun ke desa juga boleh, cuman kalian harus betul-betul yakin itu pilihan kalian. Kalau nggak dari hati tuh penting juga. Nah itu Menarik. Kesulitan terbesar bang mengambil di studio itu apa tuh bang? Maksudnya kok yang paling bang? Saat gagal proyek ya pastinya gagal. Cuman nggak tahu, nggak pernah lama banget sih kalau di BD Studio itu nggak ada proyek. Maksudnya ya kalau sifatnya kita menunggu terus kan, ya tidak selalu ada proyek. Tapi gimana kalian memperluas jaringan, membranding diri kalian itu sejak dini itu udah bagus dan bertanggung jawab. Misalnya kalian buat karya-karya yang sebetulnya tadi karya kalian yang fiktif lah ya. Nah itu dibungkus dalam suatu format atau apa, baru setiap ketemu atau apa ya rajin gitu. Nggak apa-apa kalau ada yang bilang terlalu menjual diri, nggak apa-apa ya, kita kan harus memperkenalkan diri. Nah, kalian belum punya karya berarti harus koneksi. Tapi kalau udah punya karya kadang-kadang kan orang lewat. Atau kita atau ada publikasi nih gitu. Nah BD Studio juga meroketnya waktu itu gara-gara rumah yang tadi. Baru ada beberapa rumah lagi, kalau tidak salah ada 4 tuh. Rumah pribadi yang sebetulnya berangkat dari kenalan-kenalan yang sebetulnya dibayar juga tidak sesuai standar. Tapi saya menganggap kesempatan itu sebagai bayaran. Jadi saya desain benar-benar ini 4 rumah. Kesempatan itu adalah satu. 4 rumah itu yang banyak diritas kayak seputar arsi. Seputar arsi mas? Oh iya, seputar arsi. Ini tadi satu. Ya, satu lagi yang saya kasih tahu ya. Ada 4 rumah. Tapi ini nggak bisa kami datengin. Rata-rata sih orangnya sibuk-sibuk ya. Kalau tadi mungkin jauh-jauh hari ya nggak masalah. Ya. Ini kayak lebih ke tempat umum lebih enak sih. Ya, ini rumah kedua di Medan juga sih. Ruang Cahaya itu namanya bang isi nama? Oh iya, karena banyakan ruang semuanya ada masuk cahaya gitu. Dulu awal-awal saya dikenal dengan permainan bata-bata sih. Itu kita selalu ada inner court, ada untuk taman memasukkan cahaya, kayak gitu. Baru, ini yang lebih favorit lagi tuh. Itu berapa lantai? Itu sebesar nih bang semuanya? 2, iya. Dua sih. Kesannya kayak 2. Sengaja kita ada buat terowongan anginnya di situ. Karena terlalu ini ya. Terlalu lebar juga. Itu cuma 8 doang. Lebarnya 8 doang. Ya. Permainan bentuk. Iya, biar menarik gimana gitu.
Tapi bisa masuk untuk udara jadinya. Jadi Bisa masuk untuk udara, lebih terus efektif. ya kita suka main tanaman sampai ke dalam-dalam, ya sampai ke ada voidnya, Iya. Keren. ada cahayanya. Jadi itu rumah ketiga. Yang keempat sih paling sering juga itu udah agak lama tapi lumayan favorit juga karena banyak yang repost. Oke. Ya itu ada. Abang besok unik apa man? Di Instagram apa yang udah jadi banyak orang Emang lepas rendernya di ini. Abang ada ahli fotografi arsitek sendiri? Enggak, saya sendiri. Oh abang sendiri. Iya. Ini saya yang foto sendiri pakai handphone. Karena kadang orang karya ada banyak, cuma nggak pede produk aslinya gitu. Iya. Itu tadi karena mungkin ya beda sama gambarnya. Oh iya. Nah kalau saya kenapa ya ini salah satu mungkin nanti kalian ya teman-teman. Mungkin saya lah arsitek Medan satu-satunya yang cukup berani. Before after desain sama aslinya. Itu masih pembangunan loh. Udah miripnya nampak kali ya. Nah, masih belum jadi loh. Iya. Nah, mau lihat dalamnya lagi kalau nggak percaya. Ada rendernya bang. Nah, itu kan cuma luar. Oh, iya. Emang real di bawah gitu. Jadi nih, Oh. ya sampai pohon pisang ada pohon pisang tuh, nggak tahu gimana. Iya. Nah, Oh iya jadi- bang pisang luar. Iya, ada pohon pisang ya, oke lah nggak mirip. Ada rumah, tuh rumah kan coba lihat render aja kita miripin ada rumah. Oh orang. iya. Sampai isi Dalam- sangat detail. Itu sudut fotonya memang abang foto dulu bisa abang cari rendernya cocok ya kayaknya. Waduh, kalau Memang foto, udah. foto dulu. Foto dulu. Oh, nggak tahu render dulu yang jadi. Harus abang cari foto yang pas. Enggak, sejak awal kan kita memang ambil sudut render udah tahu. Oh udah abang Iya siap dong. nih. Udah abang Nah, siap nih. tapi pertanyaannya gini, orang mau dipas-pasin juga kalau memang desainnya itu secara ukuran tidak pas ya nggak dapet. Oh iya. Iya dong. Betul. Mau dipas-pasin sebanyak mungkin pun Iya. kayak gini ya. Ada rumah orang juga di rendernya ada itu. Iya. Ya Biasanya kan? ada. Nggak maksudnya orang nggak bisa ke situ. Kalau menurut saya kalau mau bersaing ya harus Harus detail ya. Oh, ini berarti ini abang ya? Ini maksudnya pasti abang lah, ini tangan abang Iya nih. sih. Ini rumahnya juga kan. Ya ada. Ya, walaupun agak jauh tapi Ada paling naik tidak, mundur sedikit iya. ya. Tapi ada. Tapi ya kan misalnya lagi hari Iya sih, gak banyak yang kayak gini berani bang. Karena beda nih buat. Ada. Itu kuncinya kayaknya bang. Iya, gak bisa. Abang kerja sama barek kontraktornya betul-betul. oh itu tadi makanya saya bilang ini saya share ke kalian supaya kalian bisa jadi Bisa simpan sih bang. ya Jadi pas shoot tuh jadinya kan ke bawah tuh ini kalau saya share kan ke file langsung tahu tuh. Ya. Nah kenapa itu perlu karena menurut saya yang kalian jual tuh jangan cantik render aja. Karena kayak tadi kalian bilang orang kan menunjukkan melihat hasilnya. Begitu dilihat oh ini gambarnya sama hasilnya bisa mendekati, oh, bisa mirip lah ya itu kan nilai jual sebenarnya tanpa harus berkoar-koar. Iya. Orang udah langsung kayak dia beli sesuatu yang udah nyata kan. Iya. Iya, jadi setelah ini rumah kelima, nah ini ngangkat kita juga karena saya posting. Kalau dibilang dipas-pasin, nggak segampang itu ngepas-ngepasin. Iya. Nggak segampang itu. Tapi kalian coba lah nanti. Oh maksudnya ngepasin rendernya di Iya, nggak bisa juga kan rendernya dulu jadi. Iya. Iya. Abis itu kan kita render pun kadang-kadang udah kita publish. Abang gitu nggak? Ada Iya, publish iya, duluan. iya. Nanti baru pas hasilnya abang Iya, baru abang bandingin. bandingin. Iya. Nah dari situ kan udah ketahuan kalau Iya. sempat dicocok-cocok Jadi kalau berubah ya, kok berubah nih. Ya boleh. Nah dari situ ini udah saya posting dulu di bawahnya, nanti cari aja. Jadi nggak ada dicocok-cocokin. Seandainya pun dicocok-cocokin, saya rasa nggak semuanya bisa lah. Iya. Nah, Keren ya. kita masih proses juga kita harus. Udah dapet ya. Iya, feel-nya kan. Itu lukisan tuh nanti kira-kira Iya. bisa Iya, apa? Kalau lukisan Mau lah kalau lukisan kan aksen ya. bisa suka hati Ya, sebenarnya. ini nih yang lebih repot nih. Nah, Ya. Iya betul. Itu kacanya, pintu kanannya tuh. Oh, Ada ininya apa nih? Heeh. Jejak tangga itu apa sih? Apa ring? Apa Ringnya itu pegang tangga juga. ya
sebuah Kalau miss sedikit kayak lukisan Iyalah. atau turun-turun Itu nggak mungkin lah bisa bisa kita Oke lah. Tapi kan ini kan belum ada TV ya. ya. Tapi udah kebayang kan? Bayang bakal jadi kayak gitu. keseluruhan bentuk persis ya. Bayang. Banyak kali ya. Nah, jadi pertanyaannya seberapa jauh kita bisa membuat seperti itu jam terbang. Oh, iya. Anak-anak BD juga belum tentu bisa buat gitu. Itu yang buat saya. Nah, jadi kadang-kadang mereka belajar juga gitu karena saya harus ajarin supaya ilmunya kan bisa nular, mereka bisa buat studio sendiri. Regenerasi dong. Kalau saya nggak bisa kayak 2 hari ini kan saya ini lumayan bisa datang, kalau nggak tidur terus. Kayak gimana? Kecapean, tepatnya kecapean gitu. Iya. Jadi kalau mau buat biro itu nggak semudah. bukan bilang nggak semudah itu, maksudnya nggak bisa instan. Iya. Kalau mudah atau susah kadang-kadang rezeki kalian juga. Ya, ada tuh ya kayak kamu bilang radar. Kalau dipikir-pikir umurnya mungkin sekalian di atas dikit, itu masih muda banget sih Richard. Rezekinya bagus. Kenapa? Kalau kalian tahu dia itu suka kompetisi. Terus dia suka, misalnya dia ketemu orang, aku mau buat coffee shop, udah sini tak buat itu. Tapi sampai 3D sampai animasi dia belum tentu dibayar. Gambling. Berani dia buat. Dia gambling. Nah, kalau nggak dibayar ya sudah. Baru dipostingnya. Dia memang secinta itu. Maksudnya dengan kerjaannya juga senang aja. Ya menurut saya sih sudah seharusnya ya. Mungkin kayak saya ini yang kadang-kadang masih mau males. Kalau kayak dia mungkin udah itu passionnya di situ ya. Ya semuanya di situ. Makanya orang-orang gila kayak gitu. Nggak dibayar pun. Iya, saya gila. Gitu. Iya. Orang gila kayak gitu. Bayangin ini capek. Prosesnya apa kira-kira bang? Dalam satu desain tuh sebulan 2 bulan bro. Kalau kayak sih 2 bulan paling lama. Karena yang menentukan adalah banyaknya atau tidak revisi kan. Iya. Kalau makin banyak revisi ya makin lama. 2 bulan nggak dibayar. Nggak dibayar, sanggup dia gitu. Ukur semua. Pertanyaannya mungkin dia juga berasal dari keluarga yang bisa support dia kalau belum ada rezeki. Tapi dimanfaatkan dia segila-gila mungkin kan. Iya. Nggak semua orang juga kayak gitu punya kesempatan, tapi ya ada buang-buang waktu kan. Buang-buang waktu aja. Nggak bisa manfaat itu yang Iya. Iya. nggak semua orang punya. Iya. Kalau dia terus sekarang TV banyak banget udah. Radar di mana lah? Di radar. Jakarta. Ya, jadi itu bisa jadi role model buat anak-anak. Dia pernah ditanya kapan waktu yang tepat buat biro, dia bilang ya sekarang. Langsung aja dijawab dia sekarang, kapanpun itu ya langsung bikin karena dia udah banyak sekali idenya harus disalurkan. Kadang-kadang kita kan menyalurkan ide, kok bayar saya berapa gitu, kita udah itu dulu kan. Jadi kadang ya kita maksudnya ikhlas aja belum tentu bagus karya. Apalagi mikir ada bayar berapa, kalau bayarnya segitu ya udah aku asal-asalan makin gak bagus. Parah aja. Makin parah kan. Kadang ikhlas aja kita mikirnya mentok, aduh ini gimana lagi biar cantik. Kan gitu. Kalau nggak ikhlas, wah makin susah. Makin bahaya juga. Iya. Bagus mau sambil gitu. Nah, di situ sih kalau yang saya jalani. Jadi bagaimana Dewa 19 atau Gigi atau Shalom Seven atau siapalah band kalian suka, mereka punya karya itu didengar gimana coba? Ya kan kadang-kadang dia bayar dulu ke radio. Prosesnya tetap gitu. Dia yang bayar, bukan Dewa yang bayar. Dia bayar ke radio supaya apa? Lagunya didengar Diputar ya. Setelah orang tuh enak nih ya, siapa baru dibeli kan kasih. Cocok kan? Iya. Atau yang paling parah lagi zaman dulu kalau ada band baru dia bayar panitia pensi untuk ikut manggung. Iya. Ya kan? Atau nggak usah dibayar pun nggak apa-apa deh. Yang penting aku manggung. Iya. Mau mainkan karya itu. Biar apa? Biar didengar orang. Jadi kesempatan itu adalah bayaran. Kesempatan sih betul. Kesempatan. Iya.
Kadang-kadang apalagi kayak tuh ya, kami juga mungkin terlalu kadang-kadang banyak anak-anak di kalangan kami kan ngapain ngerjain kok belum dibayar, ngapain ini, ngapain itu. Jadi kita juga tercipta mindset kalau buang waktu juga nih gitu. Coba pertanyaannya saya balik. Kalau saya pakai kalian dan saya bayar, yang sebetulnya gambling itu siapa? Oh iya, yang mau bayarnya lah. Iya lah. Ya, kalian belum punya pengalaman kok saya bayar. Iya, dari mana ceritanya? Iya. Ya sebenarnya betul juga sih. Betul gimana? Perspektifnya. Karena arsitek ini sebenarnya sudah merasa keren di luar. Iya. Karena itu tuh jadi doktrin. Oh, harus itu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Pusing ya. Iya. Kita udah merasa keren di luar ya. Arsitek memang keren, tapi kalau belum terbukti ya jangan terlalu narsis. Iya. Ya kan? Iya, tiba-tiba ada nih, gue mau buat gedung 4 lantai, 5 lantai nih, gue bayar. Jangan-jangan dia gambling. Iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi yang paling penting tadi itu tadi ya, berproses itu perlu. Iya. Harus. Kalau soal cepat atau lambat rezeki itu masing-masing. Ya. Jangan-jangan nanti teman-teman 2 kali ngerjain proyek yang dibayar pas-pasan, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, bayarannya cocok. Nah, itu beda-beda. Iya. Iya. Kalau saya pernah nggak bang dapat, ya kalau nanya pernah nggak dapat rezeki yang nggak ditawar? Pernah. Iya, saya masukin biaya gambar waktu itu 300 juta, nggak ditawar. Oh man. Langsung diterima. Tapi setelah apa ya? Setelah banyak karya kita. Ya, dibuktikan tadi. Iya. Mau berapa? Malah saya merasa jadi ini. Aduh, nyesel kemurahan kayaknya. Kenapa nggak tahu? Iya. Padahal sudah 300 juta loh. Iya. Iya. Oh, berani dia langsung buka tanpa ini ya. Setuju sih, berarti kan dugaannya lebih tinggi harusnya. Dengan karya kita yang sudah banyak gitu. Dia menghargai kan. Bisa jadi menghargai, bisa juga karena kebetulan dia orang Singapura. Jangan-jangan Singapura lebih mahal. Iya. Udah murah sampai terus. Udah murah tapi dengan portofolio dia. Hanya lebih murah tapi nggak ada portofolio. Ya. Gitu kan. Betul-betul. Jadi kita harus full. Ya kalau rezeki nggak kemana, tapi bersiaplah. Ya. Jadi ketika memang kamu layak menerima rezeki itu ya sudah layak dikasih ke kamu. Iya. Hoki ketemu dengan skill ya. Iya. Kesempatan ketemu dengan skill. Bakal jadi. Jadi kalau ada teman, neneknya teman, pamannya teman atau sepupu atau apa minta tolong, buatkanlah rumah. Wah gila-gilaan aja di situ. Iya. Jangan rumah sepupu. Uangnya nggak usah, maksudnya itu kok uang. Maksudnya kalau nggak usah terlalu kita banyak bahas dulu. Kalau uang kan gimana lah lu sama sepupu lu, ya kan pasti cincai lah, pasti secukup-cukupnya lah. Tapi kita bikin keren ya gimana kalian gila gitu di idenya. Walaupun ya sebatas itu aja lah, bayarannya nggak terlalu berat tapi enak-enakan. Tapi gimana caranya kita dapat kesempatan itu? Iya, itu kesempatan itu karyanya. Jadi begitu udah jadi kalian kenapa nggak aku buat kayak gini ya? Itu penting sudah. Kayak rumah Pak Fuad itu kayak. Kenapa kemarin nggak lebih seru lagi? Gitu? Wah itu kemarin kayak nanggung aja gitu ya. Maksudnya udah dibahas orangnya, cuma nggak sedalam gitu ya. Filosofi tambahin gubah nasa itu ya nasa. Saya kurang maksimal taruh gitu. Pas nggak kadang-kadang ini pengen nih coba. Iya. Nah sebetulnya kalau BD Studio dilihat-lihat simpel-simpel aja, tapi betul-betul dioptimalkan gitu sih kalau kita. Jadi nggak ada penyesalan di kemudian hari. Sayang banget kenapa nggak diginiin gitu. Iya. Gitu untuk kalau kami ya caranya bertahan sih begitu. Mungkin yang lain-lain saya nggak tahu. Banyak Bang bilang.